Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita dapat melanjutkan diskusi kita dalam pelajaran mata kuliah statistika. Di sini nama saya Fikri Setiawan dengan nomor NPM 1904020004 akan menyampaikan materi terkait dengan ilmu balaghah, cabang ilmu bayan. Kemudian dari ilmu bayan ada turunannya yaitu tasbih dan isti'arah. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai tasbih. Tasbih menurut bahasa berarti tamtsil, yang artinya penyerupaan atau perumpamaan. Sedangkan menurut istilah yaitu menjelaskan suatu perkara bersekutu dengan yang lainnya dalam satu sifat atau lebih dengan menggunakan perantara yaitu kaf dan sejenisnya, baik secara tersurat maupun tersirat. Contoh di sini disebutkan Khalid kal asadi fil syaja'ah. Artinya Khalid seperti singa dalam keberanian. Nah, kita dapati di situ bahwasannya Khalid diserupakan dengan singa, yang berarti Khalid itu memiliki sifat pemberani dan gagah seperti singa. Jadi seperti itu contohnya. Seperti contoh yang kedua, hatinya seperti batu dalam keras dan kuatnya. Yang itu bermakna hatinya sangat keras sekali, seperti halnya batu yang sangat keras. Kemudian rukun tasbih. Rukun tasbih ada 4, yaitu musyabbah, yaitu sesuatu yang diserupakan. Kemudian yang kedua musyabbah bih, yaitu sesuatu yang diserupakan. Kemudian ada tasbih, adalah alat atau perantara tasbih. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah wajah syabah, yaitu sifat yang menjadi letak kesamaan. Nah, contoh dalam Khalid kal asad yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, di mana Khalid itu berkedudukan sebagai musyabbah yang akan diserupakan, dan huruf kaf di situ adalah adat tasbih, alat untuk menyerupakan. Kemudian al-asad, singa, itu berkedudukan sebagai musyabbah bih. Kemudian fi syaja'ah berkedudukan sebagai wajah syabah, yaitu sifat kesamaan antara musyabbah dan musyabbah bih, kesamaan antara Khalid dan juga al-asad. Kemudian ada pembagian tasbih. Pembagian tasbih berdasarkan ada tasbihnya, ada atau tidak ada tasbihnya, terbagi menjadi 2, yaitu mursal yang pertama. Contohnya al-ilmu kan nuri fil hidayah. Di sini jelas sekali bahwasannya ada tasbihnya disertakan oleh penulis, yaitu kaf dimunculkan. Kemudian yang tidak dimunculkan ada tasbihnya disebut dengan muakkad. Contohnya al-ilmu nurun fil hidayah. Di sini tidak menggunakan ada tasbih atau berupa huruf kaf. Kemudian pembagian tasbih berdasarkan wajah syibahnya dibagi juga menjadi 2, yaitu mufassal. Contohnya al-ilmu kan nuri fil hidayah. Di contoh yang ini al-ilmu kan nuri fil hidayah. Fil hidayah di sini adalah wajah syibahnya. Maka dari itu kalimat yang wajah syibahnya disertakan atau dimunculkan disebut dengan mufassal. Kemudian wajah syibahnya dihilangkan disebut dengan mujmal. Contohnya al-ilmu kan nur, masih umum ya. Jadi al-ilmu kan nur, kemudian tidak diberikan penjelasan selanjutnya atau wajah syibahnya. Kemudian pembagian tasbih berdasarkan adat dan wajahnya. Berdasarkan ada atau tidak adat dan wajahnya. Contoh, jika keduanya ada, jika ada adat dan wajahnya, disebut dengan mursal mufassal. Contohnya al-ilmu kan nuri fil hidayah. Di situ kita lihat bahwasannya adatnya ada dan juga wajahnya juga ada. Kemudian apabila adat tetapi wajahnya tidak ada, maka disebut dengan mursal mujmal. Contohnya al-ilmu kan nur. Di situ hanya terdapat huruf kaf, yaitu adat. Kemudian jika adatnya tidak ada tetapi
wajahnya ada, maka disebut dengan muakkad mufassal. Contohnya al-ilmu nurun fil hidayah, disebutkan fil hidayah yaitu wajahnya. Kemudian apabila adat dan wajahnya tidak disebutkan, maka disebut dengan muakkad mujmal atau baligh. Ini merupakan tingkat tertinggi dalam tasbih. Contohnya al-ilmu nurun. Seperti dalam contoh syair-syair lain seperti anti badrun. Kemudian pembahasan yang kedua atau materi yang kedua yaitu adalah isti'arah. Isti'arah menurut bahasa berarti meminta pinjaman. Sedangkan menurut ilmu balaghah secara istilah, isti'arah adalah tasbih yang dibuang salah satu torofnya. Maka alaqah pada isti'arah adalah musyabbahah, unsur kesamaan selamanya. Dalam isti'arah terdapat peminjaman makna suatu kata dari makna aslinya, makna hakiki kepada makna baru atau makna majazi. Seperti asad yang makna aslinya singa dipakai untuk makna seseorang yang memiliki sifat pemberani. Contohnya di sini ada ra'aitu bahron fis suq. Artinya saya melihat laut itu di pasar. Karena kan tidak mungkin bahwasanya kalau laut itu ada di tengah-tengah pasar. Maka kata bahron itu dimaknai dengan seseorang yang pemurah atau dermawan. Kemudian rukun isti'arah. Suatu kalimat bisa dinamakan isti'arah jika terpenuhi 3 unsur berikut ini. Yang pertama musta'ar min, yaitu kata yang dipinjam darinya atau musyabbah bih. Musta'ar lah, yaitu kata yang dipinjam untuknya atau musyabbah. Musta'ar, yaitu sifat yang dipinjamkan. Pada contoh yang pertama, yang menjadi musta'ar min adalah bahron. Kemudian yang menjadi musta'ar lahu adalah rajul karim. Nah, bahron ini kan diartikan sebagai seseorang yang dermawan atau rajulul karim. Nah, orang yang dermawan itu berdudukan sebagai musta'ar lah. Dan kemudian musta'arnya adalah al-karim, yaitu sifat yang sama dari bahron yang sebagaimana telah disebutkan dalam contohnya. Ra'aitu bahron fis suq. Bahron di situ seseorang yang dermawan. Nah, dermawan itu merupakan musta'arnya. Kemudian pembagian isti'arah. Pembagian isti'arah berdasarkan qarinahnya terbagi menjadi 2, yaitu tasrihiyah dan ma'niyah. Isti'arah tasrihiyah adalah tasbih yang dibuang musyabbahnya. Tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina. Nah, di sini dibuang sebenarnya ini kan badru alaina. Sebelum al-badru seharusnya ada Muhammad kal badru. Maka di sini dihilangkan musyabbahnya, maka hanya ada musyabbabihnya. Tala'al badru alaina. Nah, ini disebut dengan isti'arah tasrihiyah. Kemudian isti'arah ma'niyah adalah tasbih yang dibuang musyabbah bihnya. Ini berkebalikan dari isti'arah at-tasriyah. Contohnya wasubhi idza tanaffas. Kemudian pembagian isti'arah berdasarkan segi pembentuknya. Yang pertama isti'arah asliyah, asli adalah isti'arah berupa isim jamid. Contohnya ra'aitu asadan fil fasl. Kemudian yang kedua adalah isti'arah tabaiyah. Tabaiyah adalah isti'arah berupa isim jamid atau fi'il. Gharradasyairu biqasidah. Kemudian isti'arah, pembagian isti'arah berdasarkan segi tanda-tanda. Yang pertama isti'arah murasyahah adalah disebut ciri musyabbah bihnya. Isti'arah yang disebut ciri musyabbah bihnya. Contohnya ulaikal ladzi nashtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Yang kedua isti'arah mujarradah adalah isti'arah yang disebutkan ciri musyabbahnya. Sedangkan yang pertama tadi disebutkan ciri musyabbah bihnya, yang kedua disebutkan ciri musyabbahnya. Contohnya ra'aitu asadan fil masjid. Nah, karena kan
Ra'aitu, saya telah melihat asad, singa di dalam masjid, itu sesuatu yang tidak mungkin. Maka yang dijelaskan fil masjid ini merupakan ciri dari musyabbahnya, yaitu bukan asadnya. Asad ini adalah musyabbabihnya. Kemudian isti'arah mutlaqah adalah istiarah yang tidak disebutkan tanda musyabbah dan juga musyabbah bihnya. Antara musyabbah dan musyabbah bihnya tidak diberikan ciri atau berikan tanda. Contohnya wattaba'un nuralladzi unzila ma'ah. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang tidak mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.